Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke, Prof. Eh, belum bisa ya. Kenapa dia nggak bisa ini ya? Enable dulu, Pak. Enable dulu ya. Bentar. Ya. Control T. Share. Share. Apakah sudah terlihat, Sudah? Prof, Pak Ibu, sama Sudah. Coba dijalankan dulu, baru saya... jalan dulu ya? Oke. Aduh, nggak bisa dia. Coba di stop dulu. Apakah Bapak Stop. sudah klik enable? Udah kayaknya, Bu. Sudah. Mhm. eh Coba di share screen. Di share screen lagi. Share screen lagi. Ya, oke. Share screen lagi. Terus, happy Belum, clicking tadi. ya, belum tampil. Bentar. Share screen. Ini, Bu. Oke. Nah, oke. Oke. Coba Bapak klik yang ada slideshow-nya tadi, Pak. Slideshow. Ya, Ini ya. slideshow. Ya, yang bawah. Oke. Gua pakai ini aja kali. Iya, Bawah begitu ini. aja. Oke. Ya, oke. Oke. Izin ke toilet, Bu, ya. Oke, dimulai dari sekarang, Pak Eko, silahkan. Izin Baik. ke toilet, Bu. Iya, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Finally, ya, kembali lagi bersama saya di mata kuliah Writing Proposal di pertemuan ketiga kita. Hari ini materi kita adalah plagiarism. Iya. Oke, langsung saja mungkin ya, biar tidak berlama-lama. Oh, tapi sebelum itu, ini untuk melanjutkan dari materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang struktur introduction dari sebuah proposal. Nah, untuk melangkah ke proses selanjutnya di mana kita akan menulis introduction, maka sangat penting untuk tahu dulu konsep plagiarism. Oke? Nah, maka dari itu pertemuan kita pada hari ini tujuannya adalah untuk membuat atau agar kalian semua mampu memahami tindakan plagiarisme pada sebuah tulisan ilmiah seperti itu. Oke, jadi di akhir pembelajaran setiap dari kalian harusnya ekspektasinya adalah sudah mampu untuk memahami, oh ini plagiarisme, dan diharapkan dapat juga untuk menghindarinya. Oke, sebelum kita masuk, kita lakukan dulu pretest ya untuk melihat pada posisi mana mahasiswa apa kalian sekarang berada, apakah sudah ada yang tahu atau mungkin belum tahu konsepnya. Nah, untuk memudahkan boleh ya digunakan HP-nya ya, biar kita agak teknologi dikit seperti itu. Ya, ini di scan saja apa namanya barcode ini ya. Ini nanti akan langsung masuk ke pretestnya. Oke, saya akan beri waktu pretest ini sekitar ya 5 menit lah maksimal. Oke, good. Thank you. Sudah masuk semua pretestnya ya. Ya. Nah, tadi juga sekalian skornya sudah dirilis, boleh dicek ya supaya tahu pemahaman adik-adik mahasiswa udah batas mana nih, sehingga di akhir nanti you know what you have learned, atau mungkin ternyata belum belajar sama sekali sehingga bisa dilakukan evaluasi selanjutnya. Oke, langsung saja mungkin ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana ya. Have you ever heard about plagiarism? Ya, ada nggak di sini yang pernah dengar kata plagiarisme? Atau jangan-jangan udah pernah semua? Oh, belum pernah ya. Oke. Eh, ada juga yang sudah pernah. Oke, good. Nah, ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah, variasi sekali. Nah, sekarang coba kita tanya dulu pendapat dari yang sudah pernah dengar. Apa kira-kira plagiarism? Oke, bagus. Ya. Yang lain mungkin? Iya, bagus. Ada pendapat yang lain? Setuju ya? Atau tidak setuju? Oh, ada yang tidak setuju. Silakan. Kenapa tidak setuju? Oh, oke, good.
ya. Baik, sudah menyampaikan pendapat semua ya. Lebih kurang mirip lah ya sebenarnya untuk yang sudah tahu mungkin ya lebih kurang mirip. Bagus pendapatnya semua. Nah, cuman untuk mempertegas mungkin plagiarism itu apa sih sebenarnya, terutama dalam penulisan akademik. Jadi ada 2 poin penting yang perlu kita pahami ketika kita berbicara plagiarism. Ini adalah definisi yang disampaikan di Merriam-Webster ya. Jadi plagiarism itu adalah tindakan to steal and pass off. Ya, to steal and pass off the ideas atau words of another as one's own gitu loh. Ya. Jadi mencuri ya atau apa ya pass off ini ya. Ada yang tahu nggak arti pass off? Iya, atau ya menggunakan lah ya artinya ide atau kata-kata dari orang lain dan mengklaim itu milik dirinya sendiri padahal bukan gitu loh ya. Jadi bisa juga dimaknai use another production without crediting the sources. Jadi nggak dikredit asalnya dari mana sources itu gitu loh ya. Nah, ini ya. Ini satu. Oke, good. Dua. Ada juga bisa juga difahami bahwa ini adalah to commit literary theft. To commit literary theft, melakukan pencurian tulisan, kira-kira begitu ya. Jadi present as new and original an idea or product derived from an existing research. Jadi menyampaikan atau memaparkan ide baru atau ide apa namanya ide yang original juga dari sources yang lain tanpa merekognisi asal dari sources tersebut. Jadi ini ya definisinya ya. Oke, good. Lanjut. Nah, for better understanding, let's take a look at this YouTube video. Sama-sama kita lihat ya itu videonya ya. Oke. Baik, saya klik dulu ya. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke. Hey, kita belum coba operasi otak. Tanteku bilang itu salah. Hello, Oke. my name is Professor Andrew Young, and today we. Oke ya. Sudah terlihat tadi videonya? Good. Nah, dari video itu siapa coba yang mau apa namanya menyampaikan paling banyak mungkin 5 kata lah. Apa sih itu sebenarnya? Atau 1 kata sampai 5 kata lah ya. Apa sebenarnya plagiarism? Ada yang mau coba? Iya, silakan. Oke, good. Sudah menyampaikan semua. Ya, jadi sebenarnya plagiarism itu adalah bisa diwakilkan dengan gambar ini ya. Stealing, mencuri. Exactly ya. So if you do plagiarism, it means you steal something from somebody else. Walaupun tapi kan nggak pindah Pak itunya Pak idenya. Ya idenya nggak pindah sih idenya dari orang tersebut. Tetapi di dalam ketika kita berbicara tentang ide, pengakuan itulah yang disebut dengan tidak mencuri. Jadi kalau tidak ada pengakuan maka itu adalah pencurian. Oke, good. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu take a look at this case. Saya akan berikan sebuah kasus ya nih. Silakan dibaca sama-sama ya. Nah, ini kasusnya tentang rektor pencuri akademik. Oke. Secara garis umum ini ada kasus di mana seorang rektor ternyata disertasinya itu adalah mencuri gitu loh ya. Nah, saya akan beri waktu bagi setiap orang oke untuk membaca ini ya 5-10 menit lah ya. Oke, untuk memahami kasusnya. Oke, sudah ya? Oke, good. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah membaca ya untuk lebih jelasnya juga boleh diklik di link yang tadi saya bagikan sehingga bisa lewat HP baca lagi gitu loh filenya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah membagi grup ya untuk melakukan discussion. Grupnya ini terdiri dari 5 orang saja. Kenapa? Kalau banyak-banyak nanti malah nggak jadi diskusi gitu loh atau ada yang nggak kebagian diskusinya. Terus yang kedua, grup ini harus gender fair ya, nggak boleh cowok-cowok semua, cewek-cewek semua, harus bergabung. Kalau ceweknya lebih sedikit, bagi rata ceweknya gitu loh ya di grup tempat cowoknya. Kalau cowoknya lebih sedikit, bagi rata seperti itu. Dan ya, selanjutnya adalah ingat ya, ini penilaian diskusinya adalah penilaian termasuk penilaian individu. Artinya jika ada individu dalam diskusi tersebut tidak aktif, leyeh-leyeh, males-malesan, maka itu akan mempengaruhi penilaian pada keseluruhan grup. Oke, silakan.
dibentuk sendiri. Oke ya. Nah, jangan lama-lama lah. Saya kasih waktu sampai 5 menit ya maksimal membuat grup. Silakan. Oke, good. Nah, di dalam grup itu sudah jadi grupnya ya. Kita udah dapat 40 orang bagi 5. Oke, berarti ada 8 bagi 8 berarti ada 5 orang dalam satu grup. Nah, sekarang apa yang saya ingin kalian lakukan adalah please discuss these 3 following questions, oke? Apa yang menjadi problem kira-kira dari kasus yang dibaca tadi? Lalu diskusikan solusi apa yang bisa kita ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu ketiga, jawab apakah ada menurut kalian kondisi-kondisi di mana hal tersebut bisa diterima gitu ya. Nah, hasil diskusi kalian nanti presentasikan dengan menggunakan kertas karton ini. Jadi silakan nanti digambar sedemikian rupa ya untuk apa namanya presentasinya sehingga nanti maju satu persatu menyampaikan dan berdiskusi di grup besar. Oke, silakan. Waktunya 30 menit. Oke, good. Now we have come to the apa namanya bagian untuk mempresentasi hasil dari diskusinya. Saya akan panggilkan ya dari grup 1 sampai dengan grup 8. Oke, saya acak karena biasanya grup 1 terus maju duluan. Oke, silakan maju grup 7. Ya, silakan dipresentasikan. Tolong grup yang lain diperhatikan ya dan berikan masukan dan tanggapan terhadap presentasi dari teman-temannya. Oke? Iya, bagus. Grup 2, grup 3, grup 4, iya. Oke, siap. Oke, itulah tadi diskusi yang kita lakukan. Ya, bagus sekali. Saya sangat suka dengan hasil diskusinya. Ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita tutup, mari kita lakukan post-test dulu gitu loh ya. Apakah terdapat perubahan dari tadi kita melakukan pretest tentang pemahaman kalian terhadap plagiarisme. Linknya sama ya, diklik ini linknya. Ini untuk individu ya. Oke, good. Sudah, iya bagus. Sudah masuk semua skornya. Nah, sekarang karena tadi sudah ada yang maju, sudah ada yang presentasi, saya ingin kalian memilih ya kelompok. Aturan mainnya adalah setiap orang harus memilih kelompok yang lain, tidak boleh memilih kelompoknya sendiri. Oke? Tidak boleh memilih kelompoknya sendiri. Nah, oke, silakan. Baik. Ya, sudah keluar. Ternyata kelompok terbaik adalah kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, ini ada hadiahnya ya, permen. Tolong dibagikan ya satu grup. Adil ya. Jangan dilihat dari apa namanya harganya ya, lihat dari apresiasinya ini. Oke, good. Thank you. Nah, terakhir ya. Jadi tadi sudah kita diskusikan, kalian sudah menyimpulkan apa itu yang disebut dengan plagiarism, asalnya, lalu solusinya apa kira-kira, terus juga kalian telah menyimpulkan bersama-sama juga hasil dari diskusi, adakah kondisi yang boleh melakukan hal tersebut? Ya, mungkin yang paling berat jawabannya adalah tidak boleh ya. Walaupun memang ada yang mengatakan tadi dari grupnya, gimana kalau ada persetujuan, gimana kalau beli bayar, nggak boleh ada transaksional karena itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Good. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, saya minta kepada kalian semuanya, ini tugasnya individu ya. Tugas individu itu menulis summary dari apa yang sudah kita lakukan hari ini ya, mulai dari awal sampai kegiatan diskusinya, lalu deskripsikan apa yang terjadi dalam diskusi, pertentangannya, lalu deskripsikan sampai apa kesimpulan dari diskusi semua grup yang bisa kalian tangkap gitu loh ya. Dan summary ini nanti kalian tulis di blog aja ya, nggak usah pakai ini, kita menghemat kertas biar cinta sama alam. So write it on our blog yang sudah saya siapkan, langsung di post saja di situ. Nanti I'm gonna check it one by one through my internet connection. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Oke, berapa jumlah katanya? Oke, jumlah katanya mungkin di kisaran 2000 sampai 2500 kata ya. Oke, good. Ada lagi? Iya. Apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Waduh, ini harusnya nggak ditanya nih kayak gini. Bahasa Inggris ya, kan kelas kita kelas bahasa Inggris ya. Jadi ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ada lagi? Deadline. Oke, deadline. Berapa hari misalnya ya? Kuatnya berapa hari nih? 1 hari selesai kah?
Oke, baiklah. 5 hari lah ya. 5 hari berarti di tanggal 23 tolong dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Oke, itu saja mungkin. Terakhir ini ada pantun ya untuk kalian ya. Pantun dalam bahasa Inggris, tapi ini nggak sempurna. Ini mohon maafkan Bapak kalau nggak sempurna nih ya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, roses are red, velvet are blue. I just want to say thank you. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pak. Waalaikumsalam. Oke, ya. Keren ya Sudah. dosen satu Ya. ini. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk kasih Silakan. masukan buat Pak Eko. Halo Bu, Ya, Pak Supardi silakan Pak cuman Supardi. satu saya komentarnya. Keren. Mantap, mantap, mantap. Menginspirasi tuh. Ya udah, itu aja. Iya, Pak Supardi. Oke, menginspirasi nih Pak Eko. Oke, Terima kasih, ada Pak. lagi Bu Tanti, silakan Bu Tanti. Oke, well done Pak Eko. Jadi tadi Pak Eko bisa memberikan vibe positif kepada seluruh mahasiswanya gitu. Jadi pas melihat Pak Eko aja melakukan aktivitas di kelas sudah langsung semangat ya dengan intonasi suaranya, kemudian dengan beberapa tantangan yang diberikan. Kemudian di situ juga ada banyolan gitu. Kayak yang terakhir ada kata-kata terakhir itu kan sebenarnya merupakan lagu ya. Roses are red, violet are blue. Lanjutannya apa? Sebenarnya I love you gitu kan. Jadi dalam bentuk banyolan jadi memberikan vibe positif kepada para mahasiswanya ini Bapak. Jadi kemudian mereka juga tertantang. Satu lagi untuk kreativitas mungkin tadi dengan membuat carta dalam bentuk karton itu cukup menarik Pak Eko. Jadi di sana kita lihat skill lain yang dimiliki kemampuan mahasiswa mungkin tidak hanya dari